sepanjang tahun 2020, lebih dari 16.000 kasus DBD berjangkit di Indonesia dan sedikitnya 100 orang meninggal dunia. Peningkatan kasus demam berdarah Dengue atau DBD terlihat di Rumah Sakit Bandung Kiwari. Dalam 3 bulan terakhir, pasien DBD yang dirawat cenderung bertambah. Kasus demam berdarah juga terjadi di kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sejak awal Agustus, RSUD Kota Mobagu dipenuhi pasien demam berdarah dengue. Kini, RSUD Kota Mobagu mulai kewalahan menerima kunjungan pasien setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tutorial 3. Izinkan kami untuk memaparkan proyek festival gagasan kami yang berjudul Tangkis, Tanggap dan Aktif dalam Prevensi DBD. Proyek festival gagasan kami kali ini dilatar belakangi oleh negara Indonesia yang merupakan salah satu negara endemik DBD. Hal ini juga diperkuat dengan masih tingginya angka kematian yang disebabkan oleh DBD. Nah, gejala dari DBD juga sulit untuk dikenali oleh masyarakat awam, dan fase available dari penyakit ini seringkali merendahkan penderita. Padahal pada fase ini diperlukan perhatian yang lebih agar demam dengue tidak berkembang menjadi demam berdarah atau bahkan shock yang merupakan suatu kondisi fatal hingga mengancam nyawa. Oleh karena itu, dengan adanya proyek ini, kami bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang tanda-tanda bahaya yang perlu diperhatikan dan bagaimana sih cara untuk mencegah DBD terus berlanjut. Lanjut ke ringkasan kegiatan. Kegiatan apa saja yang telah kelompok tutor kami lakukan? Yang pertama adalah kami sudah membuat suatu poster edukasi yang dibagikan melalui media sosial Instagram. Poster edukasi kami ini terbuka untuk umum sehingga dapat dibaca oleh semua kalangan umur. Yang kedua adalah kami juga sudah membuat suatu video edukasi singkat yang juga disebarkan melalui platform yang sama, yaitu Instagram, dengan pertimbangan bahwa Instagram ini adalah salah satu media sosial dengan pengguna paling banyak. Selain itu, kami juga sudah mengadakan kuis dengan memanfaatkan salah satu fitur di Instagram agar kami dapat menganalisis apakah responden kami sudah mendapatkan manfaat setelah menonton video edukasi kami ataupun setelah membaca poster edukasi kami. Data yang akan kami dapatkan nanti itu dapat membantu kami untuk dapat menilai keberhasilan proyek kami. Target dan sasaran dari proyek kami kali ini ialah seluruh masyarakat umum dengan akses internet, di mana proyek kami yang berupa video edukasi telah disebarluaskan ke media sosial Instagram melalui akun Instagram masing-masing anggota kelompok, agar bisa ditonton oleh banyak orang yang berasal dari berbagai kalangan usia. Pada festival gagasan kali ini kami juga membawakan aspek kolaborasi, di mana pada proyek kali ini kami berkesempatan untuk melakukan kolaborasi secara langsung dengan seorang dokter yang telah memiliki banyak pengalaman pada bidang penyakit infeksi, di mana di dalamnya juga terjangkau penyakit demam berdarah. Dokter tersebut yaitu adalah Dr. Isa Fauziah, Magister Kesehatan, yang juga merupakan seorang dokter spesialis parasitologi klinis. Interview yang kami lakukan bersama dengan Dr. Isa ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai penjelasan tanda-tanda bahaya dari demam berdarah. Selain itu, kami juga melakukan diskusi mengenai prevensi terbaik apa yang dapat dilakukan masyarakat umum terhadap penyakit demam berdarah ini. Kolaborasi yang kami lakukan dengan dokter spesialis ini memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa percaya serta minat masyarakat umum terhadap edukasi yang telah kami buat. Berikutnya ada pula metode publikasi, di mana seluruh kegiatan yang kami lakukan ini telah dipublikasikan pada media sosial Instagram, di mana pertimbangan kami menggunakan Instagram sebagai platform media sosial dikarenakan Instagram saat ini merupakan platform yang memiliki pengguna aktif terbanyak di seluruh Indonesia. Selain itu, platform media sosial Instagram juga telah mencakup seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, untuk kegiatan yang kedua yaitu kami mengirimkan dan men-share video edukasi mengenai demam berdarah dan preventifnya ke Instagram, dan kami memperoleh total 1.718 viewers. Hasil dari kegiatan yang kami lakukan yaitu yang pertama, kami share kuis ke Instagram Story dengan memperoleh 50,5% dari total 184 responden menjawab benar mengenai definisi DBD, kemudian 83,8% menjawab benar dari total 161 responden mengenai tipe dari virus dengue, dan juga yang terakhir 72,5% dari total 153 responden menjawab benar mengenai pencegahan dari demam berdarah.
kalian tahu nggak sih DBD itu apa? DBD atau demam berdarah adalah penyakit infeksi virus. Kesehatan mencatat di tahun 2022 jumlah akumulatif kasus dengue di Indonesia ini dari Januari sampai September mencapai 87.507 kasus. Sementara jumlah kematiannya mencapai 816 orang. Faktor resiko dari DBD yang pertama adalah tinggal atau berpergian ke daerah tropis maupun subtropis, kebersihan lingkungan yang buruk dan banyak genangan air, memiliki riwayat DBD sebelumnya, dan yang keempat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap penyakit DBD. Yang pertama, apabila biasanya ini terjadi di waktu masa krisis, di mana saat anak itu mulai turun demamnya, biasanya di hari ketiga menuju ke hari keempat. Nah, orang yang awam mungkin merasa anaknya sudah mulai sehat. Namun ada beberapa juga yang justru memperlihatkan tanda bahaya ini atau warning sign ini. Yang pertama, itu adanya nyeri perut ya. Nyeri perut ini bisa bisa dikatakan khawatirnya ada perdarahan di perut. Kemudian yang kedua, gejala klinis yang jelas terkait penurunan cairan. Misalkan urinnya tidak keluar selama 4-6 jam, itu harus waspada. Kemudian juga dari tanda klinis tidak ada perbaikan, wajahnya pucat, lalu kemudian lemas, loyo, kemudian kaki dan tangannya jadi dingin gitu. Nah, itu juga merupakan tanda bahaya. Juga adanya mual dan muntah yang sering. Nah, itu harus segera diobservasi ketat 24-48 jam kemudian. Kalau memang anak atau pasien ini masih di rumah, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, tapi warning sign ini tidak cukup dari gejala, ada juga yang kita lihat dari lab, yaitu ada pembesaran liver, ya, di mana pembesaran livernya lebih dari 2 cm, dan memang ini yang mengakses adalah tenaga kesehatan. Yang satu lagi adalah meningkatnya hematokrit yang disertai penurunan trombosit yang semakin turun gitu. Jadi naik hematokrit, turunnya trombosit. Nah, itu semua adalah gejala dari tanda bahaya dengue. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.